Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Oh, ternyata ada yang terjebak oleh pesona kamu. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Virgo, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada King of Pentacles. Kartu kedua. Di sini kita punya King of Swords. Kartu ketiga. Di sini ada Ace of Swords. Kartu keempat. Di sini kita punya The Devil. Kartu kelima. Di sini ada Queen of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Six of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Ten of Cups. Oke. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oh, ternyata ada yang terjebak oleh pesona kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Cups. Nah, di sini menggambarkan sepertinya masa lalumu yang tidak begitu baik-baik saja bisa dikatakan sulit karena banyak kegagalan, kekecewaan, pengkhianatan. Baik di bidang pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun di bidang asmara. Oke? Saatnya ini mulai berganti dengan sebuah kebahagiaan, kemajuan dan peningkatan, serta banyak orang-orang dan lingkungan yang ikut berbahagia atas apa yang kamu dapati saat ini. Karena kamu ingin selalu bagikan kebahagiaan, bagikan rezeki, bagikan yang terbaik yang kamu punya untuk mereka. Dalam cara berbagi, membantu, ataupun bermanfaat bagi mereka semua. Nah, dengan begitu, kamu merasakan kehidupan yang begitu nyaman, yang begitu bahagia. Karena kamu bisa melihat kebahagiaan orang-orang di sekitarmu berkat perbuatan baikmu. Dan di sini juga tampak, sepertinya semesta juga ikut berbahagia atas apa yang kamu dapati saat ini. Inilah mungkin salah satu kenapa akhir-akhir ini pesonamu begitu tampak muncul ke permukaan. Aura positif dari dalam dirimu begitu indah, begitu terlihat dari raut wajah, dari tatapan sinar matamu, bahkan dari caramu bersikap dan dari caramu berkomunikasi. Sehingga hal ini mulai menjebak hati beberapa orang sehingga mereka terkoneksi dengan dirimu. Jadi ada beberapa lawan jenis yang ada di lingkunganmu saat ini. Mereka begitu terjebak, begitu terpikat karena pesona yang indah dari dalam dirimu. Kenapa ada pesona yang indah? Karena kamu selalu melakukan perbuatan baik. Karena kamu selalu berprasangka baik dan kamu sudah mulai bisa berpikir lebih tenang, memiliki jiwa dan perasaan yang begitu lega. Karena kamu telah maafkan semua yang terjadi di dalam kehidupanmu, bahkan kamu jadikan pelajaran. Setiap situasi, setiap keadaan kamu jadikan pelajaran yang berharga. Dan dengan begitu, keindahan dari dalam dirimu itu begitu muncul. Inilah mungkin salah satu faktor yang membuat ada beberapa orang di lawan jenis di lingkunganmu saat ini begitu terpesona, begitu terkoneksi dengan dirimu. Bahkan beberapa di antaranya sudah banyak mencari cara,
sudah banyak mencari alasan agar bisa mencuri perhatianmu, agar bisa selalu berdekatan dengan dirimu. Dan mereka bahkan ya sempat melakukan hal-hal konyol seperti memantau, seperti kepoin sosial media kamu, seperti selalu bertanya tentang dirimu ya terhadap lingkungan, terhadap teman-teman dekatmu. Mereka bertanya kemana saja tempat yang kamu tuju di kala akhir pekan, ya. Di mana kamu sering menghabiskan coffee break, ya. Di mana kamu sering habiskan istirahat makan siangmu. Nah, hal-hal begitu mereka tanyakan hanya untuk agar mereka bisa juga datang ke tempat yang sama di tempat yang kamu datangi. Mereka ingin bertemu, hanya ingin sekedar menatapmu, hanya ingin sekedar say hello. Dengan begitu mereka sudah senang. Nah, mungkin ya hal inilah ya setelah kamu ketahui bahwa ada beberapa orang yang mulai memperhatikan kamu, yang mulai selalu mencari perhatianmu. Nah, dengan begitu kamu kembali menjadi lebih bersemangat. Hari-harimu kembali memiliki warna tersendiri. Kamu menjadi lebih termotivasi untuk bisa terus menjadi yang terbaik setiap harinya. Nah, jadi kamu tinggal pilih nih, mana yang paling terbaik, mana yang paling cocok dengan dirimu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, ini menggambarkan power, ya. Kamu memiliki kekuatan penuh ya atas dirimu sendiri, atas kehidupanmu. Dan tampaknya kamu juga mulai mampu mengarahkan kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik. Nah, ini karena apa? Ini karena kamu telah belajar banyak dari masa lalumu. Ini karena kamu telah belajar banyak ya dari kekecewaan di dalam hubungan asmaramu yang lalu. Mungkin kamu pernah ditinggalkan, kamu pernah diabaikan. Hubungan asmaramu pernah kandas di tengah jalan, ya begitu saja. Karena mungkin pasanganmu pada saat itu lebih memilih orang lain. Lebih memilih materi, lebih memilih posisi dan jabatan yang jauh lebih baik daripada kamu. Nah, hal inilah yang membuat kamu bangkit. Hal inilah yang membuat kamu belajar bahwa ya keadaan yang kamu dapati pada saat itu kamu anggap sebagai kewajaran. Karena mungkin pada saat itu kamu belum apa-apa. Kamu belum bisa jadi yang terbaik, ya. Kamu memiliki finansial yang terbatas, ya. Memiliki pekerjaan, bisnis, dan usaha yang mungkin belum berjalan dengan semestinya. Nah, inilah yang memotivasi dirimu sehingga saat ini kamu mulai mampu membenahi secara total keseluruhannya, ya, menjadi lebih baik. Dan seketika benar saja di saat semuanya membaik, ya, finansial mulai oke, ya, tentunya kamu akan mampu berpenampilan menarik. Ya, memiliki outfit ya yang keren, sepatu atau tas yang bisa dikatakan tidak kalah oke dengan yang lain begitu ya. Nah, dengan begitu kamu mulai bisa mencuri perhatian beberapa lawan jenis yang ada di lingkunganmu saat ini. Nah, jadi kamu sepertinya akan berterima kasih karena keadaanmu yang lalu. Karena situasi itulah kamu menjadi bangkit dan berkembang saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Swords. Nah, ini kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan ya. Pemikiran yang sangat terbuka begitu ya. Mungkin kamu adalah seseorang saat ini yang begitu sangat siap untuk menghadapi setiap masalah apapun yang muncul. Ya. Kamu memiliki intelijensial yang bagus begitu ya. Kamu orangnya sangat logis ya saat ini. Dan kamu mulai bisa melihat dan memandang segala sesuatu hal dari berbagai sudut pandang. Nah, jadi kamu melihatnya, menilainya tidak hanya dari satu sisi. Kamu bandingkan dengan sisi-sisi yang lainnya. Nah, hal inilah yang membuat kamu mampu memiliki cara-cara terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahanmu, untuk menjalankan pekerjaanmu, untuk memajukan kembali bisnis dan usahamu. Karena kamu memiliki pemikiran yang tidak lagi sempit, ya. Kamu selalu bandingkan. Jika situasinya begini, nah kamu bandingkan dengan yang lain. Nah, jika begini, hasilnya bagaimana? Nah, seperti itu ya. Jadi kamu bisa lebih mampu untuk mengembangkan.
pemikiran, mengembangkan logika, ya, mengembangkan analisa, sehingga kamu bisa melakukan hal-hal yang terbaik di setiap kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, akan ada kesuksesan, ya, kesuksesan, kemenangan, ya, perbaikan-perbaikan di setiap sektor kehidupanmu. Kenapa kamu dapatkan kesuksesan kali ini? Ya, karena kamu mungkin sudah menjadi versi terbaikmu. Karena kamu juga mungkin sudah lebih bisa membahagiakan orang lain, membantu orang lain, berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, mungkin ya keberhasilanmu, kesuksesanmu saat ini tentunya juga ada support dan ada dukungan dari orang lain, dari lingkunganmu. Dan tentunya ada doa-doa yang mereka panjatkan, doa terbaik untuk keberhasilanmu, untuk rezekimu, sehingga benar-benar saat ini kehidupanmu seperti diberkahi. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, mulai membuahkan hasil-hasil yang berkualitas dari setiap karya-karyamu. Nah, hal inilah yang memicu meningkatnya finansial, mengalir derasnya rezeki ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Devil. Nah, jadi apa yang kamu miliki saat ini? Ya, keberhasilan, kesuksesan, ya. Ada beberapa lawan jenis yang tertarik dengan dirimu, ya. Tetapi hal ini menggambarkan ada energi negatif dari beberapa pihak, dari beberapa orang yang mungkin saat ini tidak suka, saat ini tidak senang, atau mereka pun iri melihat apa yang kamu dapatkan. Dan mungkin salah satu di antaranya, ya, dia juga menginginkan apa yang kamu miliki saat ini. Baik itu pekerjaan, baik itu bisnis dan usaha, ataupun lawan jenis yang tertarik kepada dirimu saat ini. Mungkin dia juga menyukainya. Nah, jadi beberapa orang ini mulai mencari cara, mencari celah, ya, melihat kapan kamu lengah, melihat kapan kamu abai, mungkin begitu. Nah, mereka akan masuk untuk mendapatkannya, apa yang kamu miliki. Nah, tetapi hal ini tentunya tidak akan mampu masuk ke dalam kehidupanmu karena kamu selalu melakukan yang terbaik, selalu berpikiran baik, dan kamu terus meningkatkan kualitas di dalam setiap karya-karyamu, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha, ataupun kegiatan yang lainnya. Dengan kamu terus tingkatkan kualitas, ya, dari hasil-hasil karyamu, maka posisimu, ya, maka bisnis dan usahamu tentu tidak akan bisa digantikan, tentu tidak akan bisa diambil dengan begitu saja. Karena beberapa orang ini tentu harus melakukan persaingan agar bisa menyamai ataupun melebihi kualitas yang kamu miliki. Nah, hal inilah yang kamu lakukan sehingga mungkin energi negatif dari mereka tentunya akan sulit, tentunya tidak akan berpengaruh banyak terhadap kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat, yang kelima. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, jadi kenapa saat ini kamu benar-benar disayangi, dikagumi, dan dicintai oleh lingkungan, oleh orang-orang sekitarmu? Bahkan ada beberapa lawan jenis, ya, yang ada di sekitarmu saat ini begitu terkoneksi, begitu terpedaya, ya, karena pesona yang indah dari dalam dirimu. Karena apa? Karena kamu orangnya memiliki hati yang begitu mulia. Kamu orangnya dewasa, ya, kamu begitu tenang, sehingga perbuatan-perbuatan baikmu inilah yang mungkin menjadi nilai plus, yang mungkin dinilai dari beberapa orang yang menyukaimu saat ini, sehingga mereka meyakinkan hatinya, meyakinkan dirinya bahwa mereka harus memilih kamu untuk sebagai pendampingnya, karena mereka melihat kualitas yang baik di dalam dirimu. Kamu begitu ingin selalu membahagiakan siapa saja dengan cara berbagi, dengan cara membantu, dengan cara bermanfaat bagi orang banyak. Ataupun mereka juga banyak mendengar cerita baik tentang dirimu dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Nah, jadi mereka memang saat ini benar-benar terpikat, benar-benar terjebak karena pesona yang indah yang kamu pancarkan kali ini. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, jadi ini adalah sejarah.
sejarah paling berharga di dalam kehidupanmu. Oke, kamu memiliki masa lalu ya yang bisa menjadikanmu lebih baik saat ini. Oke, yang bisa menjadikanmu lebih berkualitas daripada sebelumnya. Nah, jadi ini juga mungkin menggambarkan sebuah nostalgia ya. Kamu mulai ingin mencari teman-teman lamamu ya, untuk ya sekedar melepas rindu, melepas kangen, ataupun untuk sekedar berbagi pengalaman, berbagi ide dan gagasan agar kamu ya bersama teman-temanmu yang dulu bisa sama-sama maju dan berkembang. Nah, jadi banyak cerita lalu, banyak nostalgia di masa lalu yang membuat kamu begitu ingin selalu maju, ingin selalu berkembang. Oke? Karena mungkin kamu telah diproses, telah ditempa dan diasah oleh keadaanmu yang lalu. Makanya kamu ingin menjadi yang terbaik, ingin memajukan finansial, dan tentunya dengan finansial yang baik. Tentunya kamu akan mampu bertemu teman-teman lamamu, tentunya kamu akan bisa ya. Di saat pertemuannya di tempat makan atau tempat minum, nah tentunya kamu akan mampu untuk bayar bill ya, bayar tagihan. Nah, jadi hal-hal begitu sepertinya adalah sebuah kerinduan yang kamu inginkan selama ini, dan saat ini sepertinya kamu akan mampu melakukan itu semua. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo ya akan terus meningkatkan kualitas di dalam dirimu dan akan terus menemukan motivasi terbaik di dalam diri ya agar terus berkembang dan maju ya. Karena saat ini ada beberapa orang lawan jenis yang begitu terpikat, begitu terpesona dengan dirimu, jadi kamu tentunya akan mampu lebih selektif, lebih objektif di dalam memilih yang mana yang paling tepat, yang mana yang nantinya akan membawa dampak baik terhadap dirimu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.